Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama kami dalam pajak KPP Pratama Bantaeng dalam acara podcast Pajak Ceria. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kewajiban perpajakan koperasi. Tidak perlu berlama-lama, sudah hadir di samping saya ada Mas Tulus. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kabarnya baik. Mas Yogi? Alhamdulillah semangat Mas. Harus semangat. Harus Ya. semangat. Kemudian yang kedua juga tidak kalah semangat, Mas Dian Darmawan. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Baik Mas. Baik. Sudah siap ya Mas membawakan materi Insya Allah. terkait koperasi ini? Sepertinya ini perlu disampaikan memang Mas ya. Siap. Baik, tidak perlu berlama-lama sepertinya Mas. Sebelum memulai, saya akan membacakan Mas, mungkin menyampaikan Silakan. sedikit pantun Mas. Oke. Biar semangat Mas. Cakep. Belum pantun Mas. Belum pantun. Makan ikan durinya tertelan. Mari langsung saja ke pembahasan. Baik Mas, terkait dengan kewajiban perpajakan koperasi ini Mas, ini kan sesuatu yang mungkin banyak didapatkan oleh wajib pajak terutama di KPP Pratama Bantaeng. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas terkait dengan koperasi ini apa ya Mas ya? Wajib pajak yang seperti apa koperasi ini? Baik. Jadi kawan pajak ada mungkin perlu diketahui ya. Wajib pajak itu ada 4. Ya. Ada orang pribadi, warisan belum terbagi, badan usaha, dan instansi pemerintah. Nah, koperasi ini masuk ke dalam pengertian yang badan usaha ini. Oh, masuk ke badan usaha. Ya. Nah, untuk kewajibannya ada sebelum menjalankan kewajibannya ada persyaratan dulu. Ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, ada persyaratan subjektif dan persyaratan objektif. Itu yang seperti apa Mas? Subjektif. Persyaratan subjektif ini badan usaha ini didirikan di wilayah Indonesia. Nah, sedangkan syarat objektif ini adalah menerima atau memperoleh penghasilan atau wajib melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Ya. Jadi syaratnya salah satunya harus ada di Indonesia nih Mas ya, kedudukannya ya. Syarat subjektifnya badan ini harus didirikan di Indonesia. Baik Mas. Kalau yang objektifnya Mas? Yang objektifnya tadi memperoleh penghasilan. Ada penghasilannya Ada ya. penghasilan atau harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Oke. Jadi itu tadi kawan pajak ada 2 syarat ya yang harus dipenuhi Mas, subjektif dan objektif. Baik Mas, terkait dengan pengertiannya tadi koperasi termasuk ke dalam badan usaha. Nah, misalkan nih Mas, kawan pajak ini memiliki koperasi Mas. Nah, untuk bisa menjalankan kewajiban perpajakannya ini apa yang harus dilakukan Mas? Ya, kalau untuk kewajiban perpajakannya mohon izin Mas Tulus saya menjawab. Jadi sebenarnya ada 4 ya. Yaitu biasa disingkat itu DBL ya. Daftar bayar lapor. Nah, namun di sini kita coba satu-satu ya mendaftar ya. Jadi kalau misalkan tadi sebagaimana disebutkan tadi oleh Mas Tulus, kalau sudah terpenuhi syarat objektifnya, gitu kan syarat subjektifnya kan sudah ada kan karena dia sudah mendirikan koperasi. Kemudian kita lihat nih syarat objektifnya, ternyata dia memiliki penghasilan, gitu kan, otomatis dia seharusnya mendaftarkan diri di KPP terdekat, gitu kan, atau di wilayah itu yang pertama. Yang kedua itu adalah menghitung besaran pajaknya dia. Nah, setelah dihitung dibayar, ya, bukan dihitung aja Mas. Nah, setelah dibayar dilaporkan. Ya, dan memang kalau ini nanti terkait kewajiban penghitungan pembayaran melaporkannya nanti kita bahas lebih lanjut Mas. Tapi itu untuk awalnya. Baik, luar biasa sekali. Memang terkait dengan kewajiban perpajakan ini mungkin tidak bisa dianggap sepele juga Mas ya, harus dijalankan seperti itu. Baik, ketika tadi seperti yang dijelaskan Mas Tulus dan Mas Dian bahwa koperasi ini kan badan usaha. Tentunya menjalankan usaha dan diharapkan akan mendapatkan penghasilan berupa keuntungan itu tadi Mas ya. Nah, membahas terkait dengan penghasilan dan perpajakan Mas. Nah,
kira-kira pajak penghasilan apa Mas yang dikenakan Mas bagi koperasi? Jadi untuk pajak penghasilan koperasi ini mungkin bisa dirinci dulu ya. Pajak penghasilan yang harus dipotong atau dipungut atau pajak penghasilan atas penghasilan koperasinya, Mas. Oh, ada dua ya Mas ya? Ya, jadi kalau untuk laba atau penghasilan ini dikenakan untuk koperasinya. Sedangkan selain itu ada kewajiban pemotongan atau pemungutan. Mungkin misalkan koperasi ini memiliki pegawai. Ya. Di antara pegawai ini kan pasti ada yang mendapat gaji. Penghasilan berupa gaji itu menjadi objek pemotongan pajak. Itu untuk PPh 21 ya. Dijelaskan lebih lanjut. Baik Mas. Kemudian yang lainnya Mas, pajak-pajak penghasilan yang lainnya apakah ada terkait dengan koperasi? Selain tadi PPh 21, PPh 21 ini kan untuk pekerjaan jasa perorangan atau orang pribadi. Nah, ada lagi PPh pasal 23. PPh pasal 23 ini untuk jasa atau sewa. Nah, biasanya jasa ini hanya yang untuk transaksi dengan perusahaan atau badan usaha lain. Ada lagi Mas. Nah, ini ada PPh final pasal 4 ayat 2. PPh final. Ya. Contohnya misalkan bunga simpanan koperasi. Bunga simpanan koperasi. Atau ada lagi misalkan koperasi ini menyewa tanah atau bangunan. Nah, ini menjadi objek PPh final pasal 4 ayat 2. Oke. Kemudian apa itu yang terakhir Mas atau ada lagi? Ada lagi Mas. Ada lagi. Kalau misalkan koperasi ini sudah memperoleh penghasilan yang di atas batas pengusaha kecil, di atas 4,8 miliar dalam 1 tahun, maka dia harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi PKP dan memungut PPN, kewajiban PPN. Baik, itu tadi kawan pajak yang menyimak podcast pada kesempatan kali ini, bahwa kewajiban pajak penghasilan atas koperasi ini ada beberapa tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Tulus, Mas. PPh pasal 21, PPh pasal 23, ada PPh final 4 ayat 2, dan PPN jika nantinya ada juga yang pajak penghasilan atas penghasilan koperasinya. Oh, atas koperasinya juga. PPh badan Mas ya. PPh badan. Oke. Baik. Tidak perlu lama-lama Mas, kita langsung kupas tuntas kayaknya Mas ya terkait dengan tadi itu Mas yang disebutkan. Nah, untuk pajak PPh 21 ini Mas, seperti yang disebutkan tadi terkait dengan pegawainya Mas ya. Apakah ada ketentuan-ketentuannya Mas terkait PPh 21 ini? Yang seperti apa yang dikenakan, yang tidak yang seperti apa gitu Mas. Secara sederhana. Oke Mas. Baik, silakan, saya salah gitu kayaknya. Silakan. Ya, sudah saatnya. Sudah saatnya. Oke. Jadi untuk PPh 21 ini kan sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Tulus tadi atas pekerjaan atau jasa dari orang pribadi. Misalnya tadi kan contohnya misalkan staf yang bekerja di koperasi itu gitu kan. Nah, selain itu ada juga misalkan pertama tadi kan pegawai kan. Iya. Kemudian kalau di sini misalkan dia pun anggota dewan komisaris itu dia atau dewan pengawas koperasinya gitu ya. Beserta kegiatan, kalau misalkan ada kegiatan dikasih honor gitu kan, dipotong sama koperasinya gitu. Intinya untuk jasa atau pekerjaan orang pribadi yang bekerja di koperasi itu, maka itu koperasinya wajib memotong apabila sudah melewati PTKP atau PTKP. Itu dia. Kalau misalkan penghasilan rutin ya. PTKP setahun sendiri Mas itu berapa? Nah, kalau PTKP setahun itu untuk orang pribadi ya. Kalau belum nikah. Belum nikah itu dia 54 juta. 54 juta. Iya. Jadi kalau misalkan 50 juta setahun nggak ada potongannya Mas ya? Iya, belum ada potongan tapi wajib bikin bukti potong. Tetap wajib. Iya, tetap wajib. Itu dia. Meskipun nihil ya. Meskipun nihil. Nah, kemudian memang mungkin sedikit juga Mas Yogi tambahan. Ya. Kalau tadi kan untuk 1 orang ya. Berarti kalau untuk 2 orang misalkan sudah nikah, tambahan untuk setiap tanggungan itu 4.500.000. Kalau misalkan punya istri 1, berarti tambahannya 4.500.000 kan. Kalau istri 2? Oh, tidak masuk. Iya, nggak masuk. Satu aja. Karena di 1 aja dia. Kemudian tanggungan anak. Nah, anak juga. Iya. Anak itu kalau di ininya sampai 3. Sampai 3. Anak ya, sampai 3. Jadi maksimal itu
PTKP itu 72 juta per tahun. 72 juta. Iya, maksimalnya. Untuk tarifnya sendiri, untuk tarif PPh 21 sendiri itu ada perubahan ya, yang sebelumnya kan 0 sampai 50 juta. Untuk aturan sebelumnya kan, sebelum ada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Oh iya. Nah, dengan adanya harmonisasi peraturan perpajakan, tarif PPh 21 itu jadi rentangnya itu dari 0 sampai 60 juta. Itu 5%. Tapi ini atas penghasilan kena pajaknya, ya, bukan penghasilan yang kotornya, ya. Kalau pegawai itu misalkan dia tadi penghasilannya 100 juta dikurang 72 juta, berarti kan masih 28 juta kan? Itu kan masih dalam rentang 0 sampai 60 juta. Itu yang dikalikan 5%, Mas. Itu yang dipotong oleh oleh koperasinya. Nah, dan ada batas pembayarannya, Mas. Batas bayarnya itu tanggal 10 untuk PP 21. Bulan berikutnya, ya. Terus lapornya itu tanggal 20 bulan berikutnya juga. Seperti itu, Mas, untuk PPh 21, Mas. Mungkin ada tambahan dari Mas Tulus? Oh ya, terkait PTKP ini, Mas. Iya. Nah, jadi PTKP ini tidak diberikan kepada semua semua orang pribadi yang bekerja untuk badan itu atau untuk koperasi. Jadi untuk pegawai, untuk pegawai baik pegawai tetap maupun tidak tetap, ini diberikan PTKP. Nah, tapi untuk misalkan peserta kegiatan, itu gimana itu? Ini langsung dikalikan tarif pajak ini langsung dikalikan penghasilan bruto. Bruto langsung. Iya. Tanpa pengurangan. Tanpa pengurangan PTKP. Peserta kegiatan ini contohnya kayak menghadiri kegiatan gitu, Mas ya? Contohnya bisa berupa pelatihan atau perlombaan. Oke, jadi sudah cukup lengkap tadi terkait dengan PPh pasal 21, kawan pajak, bahwa PPh pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, Mas ya, yang perlu digarisbawahi, dan diperhitungkan menggunakan PTKP maupun tanpa PTKP seperti peserta kegiatan. Baik, Mas, kita langsung lanjut kembali ke PPh berikutnya, yaitu PPh 23, Mas. Ini PPh 23 emang koperasi ikut dikenakan ya, Mas? Karena koperasi ini wajib pajak badan, jadi dia ada kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh. Sama seperti PPh 21. PPh 23 ini juga harus wajib. Nah, yang dipotong PPh pasal 23 ini adalah penghasilan yang berasal dari modal, jasa atau hadiah dan penghargaan. Nah, ini yang ketentuannya yang selain yang sudah dipotong PPh pasal 21. Oke, jadi penghasilan yang dikenakan selain dari penghasilan dari orang pribadi tadi, Mas ya. Yang dikecualikan ya. Jadi kalau ada yang sudah dikenakan PPh 21 tidak mungkin dikenakan PPh 23. Bisa dikenakan PPh 23. Dan PPh 23 ini, Mas, tarifnya sendiri berapa, Mas? Nah, untuk jasa ini tarifnya 2%. Kalau untuk jasa? Ya, jasa dan sewa harta. Atas sewa. Ya, sewa harta ini bukan objek PPh 21 ya, walaupun yang menyewakan itu atau penerima penghasilan perorangan atau orang pribadi. Tapi objek PPh pasal 23. Karena sewa harta ini bukan dimasuk dalam kategori jasa. Oke, Mas. Jadi sewa atas penggunaan harta. Oke, jadi kemudian terkait dengan PPh 23 ini, Mas, yang tarifnya 2% ini atas sewa, contohnya kayak misalkan sewa kendaraan seperti itu. Ya, sewa kendaraan, mungkin sewa kursi, meja. Oh iya. Atau sewa peralatan mesin. Sewa peralatan ya. Pakaian juga termasuk, Mas? Termasuk. Ada batasan tarifnya nggak, Mas, terkait PPh 23 ini? Kalau batasan yang dikenakan tidak ada. Tidak seperti PPh 21 yang ada PTKP. Untuk PPh 23 ini tidak ada. Jadi misalkan transaksi yang 100.000 pun tetap ya? Iya. Ada pajaknya ya? Jangan terlewat itu ya? Iya. Oke, Mas, baik. Seperti itu tadi kawan pajak terkait dengan PPh pasal 21 dan PPh pasal 23. Oke, Mas, kita lanjut ke PPh berikutnya agar kita langsung saja. PPh yang disebutkan tadi, Mas, PPh final 4 ayat 2. Betul. Nah, PPh final 4 ayat 2 ini kalau koperasi, Mas, terkait dengan apa, Mas? Mungkin bisa dijelaskan, Mas Dian. Iya, sebenarnya yang paling perlu perhatian itu terkait PPh pasal 4 ayat 2 itu
adalah bunga simpanan koperasi. Ini memang yang sering terlewat oleh sebagian koperasi ya, gitu. Padahal kan biasanya simpanan di koperasi itu oleh anggotanya itu kalau boleh dibilang, kalau dihitung misalkan bunga simpanannya mungkin sudah melebihi dari batasnya. Ya, cuman mungkin karena belum tahu saja gitu ya. Maka itu ini kita sampaikan ya, bahwa bunga simpanan koperasi ini bagi orang pribadi, kalau bagi orang pribadi kan, kalau dia melewati 240.000 itu sudah wajib dipotong, Mas. Kalau melewati 240.000 Betul. ya per bulan, Mas. Per bulan. Per bulannya. Ya. Kalau dia sudah melewati 240.000 maka wajib dipotong. Wajib dipotong. Iya, sebesar 10%. 10%. Ya, betul. Tidak ada pengurangannya, Mas. Ya? Tidak Langsung, ada. ya. Langsung dia. Misalkan 241.000. Langsung 241.000 dikalikan dengan 10%. Itu dipotong oleh koperasi. Oh ya, itu nanti terus kemudian dibuatkan bukti potong dan distorkan, Mas. Betul, ya. Dan betul. dilaporkan seperti Iya. itu. Itu mungkin yang penekanan untuk PP pasal 4 ayat 2 ya. Karena yang lain itu biasanya koperasinya sudah paham, Mas. Sudah paham. Iya. Hanya ini saja yang mungkin sering Iya, terlewat mungkin sering ya. terlewat. Jadi harus digarisbawahi betul-betul terkait dengan PPh final hasil simpanan ini, Mas ya. Bunga simpanan. Bunga simpanan Iya. koperasi ya. Karena kan kalau koperasi ini kan seperti disebutkan di awal, Mas, badan usaha. Betul. Dan pastikan menjalankan usaha, dan bagi usaha ini kan ada modalnya mungkin, Mas ya, dari Iya, anggotanya. iya. Nah, anggotanya ini mendapatkan tadi itu, Mas ya. Iya. Nah, itu termasuk penghasilan yang makanya tadi ada batasan 240 Ribu. itu dikenakan ya, Mas ya. Betul. Baik. Untuk hal yang lainnya, Mas, terkait dengan PPh final ini apakah ada yang lain? Ada lagi, Mas. Ada lagi. PPh final yang jadi koperasi itu kan bisa masuk sebagai UMKM ya. Bisa juga dia jadi PKP gitu kan, kalau misalkan di atas 4,8 miliar. Namun kalau misalkan masih di bawah 4,8 miliar, dengan catatan dia misalkan masih masuk kategori koperasi ya, yang menjalankan kegiatan UMKM sejenisnya, itu ada ininya ya. Ada fasilitas dari pemerintah ya, Oke. yang sebelumnya itu dia bisa dikenakan PPh final. Sama final juga 4 ayat 2, tapi aturannya itu PP 23 2018 ya. Namun memang hanya sampai 4 tahun saja. Ini pengganti dari atau fasilitas dari PPh 25. Seharusnya kan membayar angsuran tuh PP 25. Namun diberikan kemudahan PPh final sebesar 0,5%. Oh, ada Iya, pemudahan 0,5%. ya. Tapi ada sepertinya kalau saya lihat, Mas, ada jangka waktunya, Mas. Jangka waktunya betul 4 tahun tadi, Mas. 4 tahun ya. 4 tahun saja. Sejak terdaftar ya. Dia terdaftar, betul. Jadi kalau sudah selesai 4 tahun, sudah harus kembali ke PPh 25. PPh 25 Badan, ya. iya. Oke. Badan yang dihitung dari laba bersih. Laba bersih. Iya. Harus membuat pembukuan ya, Mas. Pembukuan, betul. Memang ini yang mungkin perlu disampaikan sering ya, sering disampaikan, karena perubahan tarif dari 0,5% ke 11% ya, dengan catatan masih di bawah 4,8 miliar ya. Perubahan tarif ini memang yang kadang belum bisa diterima secara langsung oleh ininya, oleh sebagian koperasi seperti itu. Karena mungkin memang kan sudah nyaman dengan tarif 0,5%, Mas. Iya. Meskipun dari bruto, tapi memang perbedaannya itu ya lebih mudah, itu dia, lebih mudah. Terus pas dihitung pakai laba bersih, ternyata memang lebih besar juga. Seperti itu. Oke, Mas, tadi penjelasannya sudah sangat baik sekali. Kalau berbicara nyaman, memang podcast kali ini sangat nyaman, Mas. Dan kita sudah memasuki sesi pertama, Mas. Jadi kita akan lanjutkan nanti kawan pajak di sesi berikutnya, yaitu sesi kedua. Tetap nantikan di episode sesi keduanya terkait dengan pembahasan pajak koperasi. Oke. Sampai bertemu kembali di sesi kedua. Di stop dulu nggak?